buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Informasi yang kami dapat bahwa anak Fiona ini, apa benar itu anak dari Bapak? Iya benar. Bisa Bapak ceritakan kronologis kejadian, Pak? Waktu tanggal 14 Agustus kejadiannya laka lantas di depan Marina Plaza di muka Polres. Di muka Polresta ya, Pak? Iya, Baik. Kronologisnya seperti apa, Pak? Bagaimana kejadiannya? kejadiannya saya iya cuma lihat hasil CCTV waktu yang terjadi di lokasi, kita nggak ada di situ sih. Dari CCTV itu Iya bagaimana? di CCTV. Kalau penglihatan Bapak dari hasil CCTV, anak lagi jalan di mana sehingga bisa Dari jalan dari belakang Jumbo nyebrang ke Marina. dibilang kemarin tiba-tiba mobil. Iya ada langsung bagi dari samping di situ. Bapak ingat mobil apa itu, Pak? Kalau mobil saya ingat Honda Brio warna kuning. Kalau plat kita nggak tahu. Oke. Pelakunya Bapak kenal? Pelakunya nggak kenal. Waktu terjadi kejadian mereka pernah waktu ketemu di rumah sakit. Setelah itu mereka juga pernah ke toko waktu udah 1 bulan yang lalu. Oke, Pak. Kasus ini sudah dilaporkan kemana, Pak? Udahlah laporan di laka lantas di 17. Ya, Oke. 17 kemudian dipanggil di Polda Propam ya. Setelah bikin laporan di sana saya. Dan prosesnya sudah sampai di mana, Pak? Proses perkembangan saat ini dari penyidik katanya udah sampai ke jaksaan, limpahkan jaksaan. Tapi hasil saya masih belum tahu. Dari kejaksaan informasinya seperti apa, Pak? Waktu kejaksaan kita ke situ cuma kita tanya sih, belum dikasih apa, dia cuma bilang bagaimana. Bukan urusan kita. Iya, belum harus tanya penyidik itu. Urusannya bukan sama dia, harus tanya penyidik di yang di Kelakar atas. Kalau sudah di kejaksaan berarti sudah ada jaksanya dong, Pak. Tahu nama jaksanya? Belum tahu, cuma dikasih penyidik namanya katanya Ibu Vera. Waktu itu saya langsung cari di Sario. Jadi harapan Bapak kepada pelaku, harapan Bapak kepada Kapolri maupun Kapolda. Minta cari keadilan saja, cari keadilan dan bertanggung jawab ya, seadil-adilnya. Harapan Bapak kepada Kepolisian Sulawesi Utara seperti apa, Pak? Terkait kasus menelan korban ini. Saya minta kepada Kapolri sebagai pimpinan institusi tertinggi dan kepada Kapolda agar kejadian ini harus disikapi sampai ke bawah, karena kejadian ini jangan sampai ke masyarakat bahwa keadilan yang ditegakkan oleh pihak kepolisian jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka dari itu saya minta agar proses yang sementara kami urus dan berjalan ini segera ada perkembangan lebih lanjut, jangan hanya diam tanpa ada berita. Informasi dari kepolisian sudah sampai di mana, Pak? Yang setahu saya informasi dari kepolisian bahwa itu seperti yang disampaikan oleh tadi orang tua dari korban, itu sudah sampai di kejaksaan, tapi melalui Ibu Vera, katanya ditunjuk dari penyidik untuk menemui Ibu Vera, tapi balasannya kurang mengenakan dari Ibu Vera karena harus berhubungan langsung dengan penyidik. Kita kan cuman menjalankan aja pertanyaan itu, meneruskan sampai di mana berkas ini. Gitu. Terkait permasalahan ini, apakah keluarga merasa kecewa dengan tindakan dari kejaksaan dengan kepolisian, Pak? Iya masih. Ini perkembangannya udah 2 bulan lebih, masih belum ada hasil perkembangan lebih lanjut. Intinya Bapak selaku keluarga dan orang tua kecewa tidak dengan tindak lanjut dari kejaksaan atau kepolisian ini, Pak? Kecewa. Jadi Bapak harapkan segera Iya. harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Tuntas. Jangan mengambang seperti ini. Baru kemudian
kemudian pihak pelaku mulai dari korban acara pemakaman aja itu dia tidak ada di samping kita di sini. Artinya kan dia juga harus hadir di sini melihat kejadian terjadi pemakaman di sini seperti apa. Jangan meninggalkan begitu aja dan tidak ada itikat baik dari pihak pelaku untuk melakukan hal-hal terkait kebutuhan korban. Apakah keluarga tahu pelakunya sudah dipenjarakan atau belum? Masih tidak jelas. Masih tidak jelas. Oh, masih tidak jelas ya Pak? Iya. Ini sepertinya kemarin aja datang ke toko dengan bersama pihak Polres dengan anggota yang ada. Berarti ini kan beliau pelaku ini masih bebas. Apa seandainya terjadi pada masyarakat, langsung saat itu juga langsung ditahan. Ini terjadi pada satu anggota malah tidak ditahan. Pangkat apa dia, Pak? Pangkat brigadir. Tugas di mana itu? Tugas di Polres Tomohon. Namanya siapa Pak? Stephen Caleb. Stephen Caleb ya Pak. Baik. Itu saat Pak datang ke toko, pelaku sampaikan apa Pak? Sampaikan dia cuma ada sekedar minta maaf aja. Minta maaf cuma itu aja. Jadi Pak, ini ada pergantian Kapolda barusan hari ini. Jadi apa yang ingin disampaikan, kesempatan ini masih Kapolda baru. Jadi dari pihak keluarga, alat bukti sudah kuat, CCTV dan sebagainya. Jadi apa yang perlu disampaikan terhadap Polri atau Polda, dalam hal ini Polda Sulawesi Utara? Jadi harapan saya dengan pergantian Kapolda yang baru ini agar bisa permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sementara ini sedang berjalan segera ditindaklanjuti agar kita sebagai masyarakat awam tahu jelas sampai di mana ini keadilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini dan pelakunya dari pihak anggota. Jadi kami butuh kejelasan dari keadilan yang sementara diterapkan sebagaimana semboyan mereka tribrata kepolisian. Oke. Jadi Bapak berharap tindakan ini, kasus ini Bapak berharap seperti masyarakat biasa. Jika masyarakat biasa melanggar hukum cepat ditindak oleh kepolisian. Ya. Jadi Bapak berharap kepolisian pun melakukan pelanggaran hal yang sama. Ya, begitu. Jadi menurut Bapak ini kasus ini masih terkatung-katung ya Pak? Ya, bisa dikata seperti itu. Dan sampai saat sekarang ini belum tahu pelakunya dipenjarakan atau tidak, belum tahu ya Pak? Belum tahu persis. Kalau misalnya kita tahu persis, kita sudah foto, kita sudah lihat langsung wujud aslinya seperti apa di penjara atau di mana. Oke. Jadi belum tahu persis atau sudah lupa wajah pelaku ya Bu ya? Kalau wajah pelaku saya tidak tahu persis karena tidak dipertemukan kecuali dengan yang orang tua korban. Sudah pernah ketemu. Sudah ketemu. Jadi ini terkesan disembunyikan pelakunya. Ya. Terkesan disembunyikan. Ya. Jadi saya harap anggota yang bersalah walaupun sesama institusi harus ada perlakuan yang sama di mata hukum dengan masyarakat yang ada. Jadi jangan ada timpang dalam penanganan ini. Jangan pilih kasih, harus tetap sesuai dengan apa yang menjadi slogan yang ada di kepolisian. Harus bertindak bergerak cepat dalam penanganan kasus. Apakah dari pihak keluarga tidak menggunakan jasa dari pengacara? Ya, kalau untuk pengacara ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk menindaklanjuti hal itu dengan pengacara. Tapi kami juga menunggu petunjuk dari atas dari pihak kepolisian juga, yang mana tindakan yang dilakukan dari penyidik atas berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri itu kami baru pergi ke mana? Kejaksaan yang di Kembang itu di Sadio. Baik Pak.
Buat kamu yang belum subscribe dulu dong.